Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin wal muslimat, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kita, sehingga salah satunya kita masih senantiasa diberikan keistiqomahan untuk menuntut ilmu, untuk mengajarkan ilmu, karena ilmu adalah pangkal kebaikan atas segala sesuatu. Hanya dengan ilmu seseorang itu akan selalu di atas keyakinan yang dengan sebab itu dia berjalan dalam kehidupan ini dengan pasti dan tenang, karena dia yakin. Berbeda dengan orang yang tidak punya ilmu, maka sangat mudah kehidupannya untuk digoyahkan oleh apa yang ia lihat, apa yang ia baca, apa yang dengar, terombang-ambing. Kadang lihat orang lain seperti ini, dia kepengen seperti itu. Lihat lagi temannya seperti ini, dia pengen seperti itu. Begitu seterusnya. Tidak memiliki apa? Arah tujuan yang pasti. Berbeda dengan orang yang memiliki ilmu, terutama Al-Quran, terutama hadis, terutama ilmu syariat, maka kehidupannya itu tertata. Kehidupannya itu jelas, langkahnya pasti. Dan itu adalah kenikmatan yang sangat agung. Kemudian salawat dan salam kita haturkan ke baginda yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan membaca kitab yang berjudul Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang sampai kita pada bab yang ke-15, yaitu bab al-muhafadhati 'alal a'mal, bab menjaga amal kita agar bisa terus-menerus dan tidak putus. Seperti itu. Jadi bab-bab kemarin itu kita sudah membaca bagaimana petunjuk Al-Quran, bagaimana petunjuk Nabi tentang apa? Banyaknya jalan-jalan kebaikan seperti itu. Ternyata tidak ada satupun kedipan mata, tidak ada satupun hembusan nafas, kecuali ternyata di situ ada pintu-pintu kebaikan. Maka dari sini beliau Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala melanjutkan bab yang sangat bagus, yaitu bab menjaga amal-amal kita agar senantiasa terus menerus, tidak terputus. Kemarin sudah kita bacakan ayat-ayat dari Al-Quran yang beliau bawakan. Sekarang kita akan melanjutkan dengan hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang beliau Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bawakan. Hadis yang ke-154 atau hadis yang kedua dari bab ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Imam Muslim dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama ala hisbihi minal laili, siapa saja yang tidur dan dia terlupa dengan hisibnya,
dari malamnya, au an syai'in minhu, atau sesuatu yang lain dari kebiasaannya, faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatid duhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Kemudian dia membacanya di antara salat fajar dan salat duhur, maka dicatat baginya seolah-olah dia membacanya semalam tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, berkata Rasulullah SAW, siapa saja yang tertidur dari hisabnya, dari lail, dia dari malam, dia kelupaan. Apa hisab di sini? Al-hisbu, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, huwa al-juz'u minasyai'. Hisab itu adalah bagian dari sesuatu. Hisabnya dia di sini bisa berarti mungkin ibadah malamnya dia. Bisa berupa apa? Bacaan Qur'annya dia, yang dia memang apa? Orang tersebut apa? Merutinkannya, membiasakannya kalau malam itu adalah apa? Dia membaca sebagian dari Al-Qur'an untuk apa? Mengisi sebagian dari malamnya. Atau bisa juga hisab ini bagian dia adalah bagian dari apa? Salat malam di dia. Yang biasa dia lakukan. Seperti itu. Nah, jadi intinya hisab itu adalah bagian dari sesuatu. Siapa saja yang dia tertidur tidak melakukan apa? Sebagian dari apa yang dia rutiniskan di malamnya, mungkin sholatnya, mungkin baca Qur'annya, mungkin berdoanya dan lain-lain. Kemudian apa? Dia membacanya. Dia melakukannya, mengulangnya di waktu antara subuh sampai dengan apa? Zuhur, maka dicatat baginya apa? Pahala melakukan hal tersebut semalam tadi. Jadi di sini ada apa? Motivasi dari Rasulullah SAW. Dan ini sunnah. Kalau seseorang sudah punya kebiasaan, sampai pun itu adalah perkara yang bukan wajib. Sampai pun itu perkara yang bukan wajib. Misalnya sholat malam. Itu menurut pendapat yang rajih adalah apa? Itu bukan wajib. Maka apa? Dia boleh mengqadanya di antara apa? Waktu subuh sampai dengan zuhur. Misalnya, seseorang punya kebiasaan sholat malam, ada yang mungkin 11 rakaat dengan witirnya, ada yang mungkin cuma dia witir 3 rakaat, atau ada yang mungkin cuma witir 1 rakaat, tapi dia sudah terbiasa. Mungkin suatu saat dia sedang capek sekali, atau ya namanya manusia, sumiyal insanu insanan dinisyani. Dikatakan manusia itu karena apa? Nisyan. Karena manusia itu lupa, nggak mungkin ingat terus seperti itu. Nah, suatu saat mungkin dia terlupa atau ketiduran atau kecapean yang sangat luar biasa sehingga apa? Dia tidak melakukan kebiasaannya tadi, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan, dimotivasi untuk melakukannya di antara apa? Subuh sampai dengan zuhur. Digantinya, dikodoknya. Nah, seperti itu. Makanya kalau misalnya dia terbiasa sholat malam tadi 11 rakaat, kemudian dia ketiduran, maka disunahkan bagi dia untuk apa? Mengkodoknya di siang. Cuma siangnya itu adalah setelah matahari setinggi tombak. Setelah matahari itu setinggi tombak. Terbit setinggi tombak, ya antara waktu duha tadi, mungkin sekitar jam 6:30 lah sampai zuhur tadi. Karena waktu setelah terbit matahari sampai dengan matahari itu setinggi tombak, itu adalah waktu yang dilarang untuk sholat, seperti itu. Nah, jadi dia mengqadanya seperti itu. Jadi ini menunjukkan apa? Adanya apa? Motivasi. Itu bukan wajib loh, bukan perkara yang wajib, tapi apa? Untuk ini hadis ini menunjukkan berarti apa? Orang tersebut agar apa? Menjaga apa? Keberlangsungan amal-amal yang sudah ia lakukan. Dan itu adalah apa yang dilakukan sahabat.
Sebagaimana hadisnya siapa kemarin? Yang puasa itu loh. Sudah masih ingat? Sahabat siapa? Hah? Yang sampai usia sepuh, kalau seandainya saya ngambil rukhsah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu saya enggak keberatan ini, gitu kan? Hah? Abdullah bin Amr bin As. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, cuma dari tinjauan fikihnya, nanti kalau dia terbiasa sholat malamnya itu 3 rakaat, misalnya witirnya 3 rakaat, karena witir kan ganjil ya, al-witru kan ganjil. Kalau siang itu nggak ada witir, jadi dia nanti sholatnya 4 rakaat. Kalau dia sholatnya 11 rakaat, berarti nanti kalau dilakukannya siang menjadi apa? 12. Seperti itu. Kalau dia 1 rakaat jadi 2. Kalau dia 5 rakaat jadi 6. Karena sholatul lail witrun. Sholat malam itu adalah ganjil, ditutup dengan witir. Nah, makanya kalau dia tadi meninggalkan kebiasaannya, hizibnya tadi di waktu malam, misalnya sholatnya seperti itu, maka tatkala dia menggantinya di waktu siang tadi, dia menggenapkannya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ghalabahu naumun, kalau beliau itu dikalahkan oleh rasa ngantuknya, awajaun, atau karena beliau sakit, minal lail, pada suatu malam, di waktu malamnya, shalla minan nahari sintai asyrata rakaatan, maka beliau melakukan sholat di siangnya itu berapa? Sintai asyrata rakaatan 12. Ana sing kober. Masya Allah, yuk guyu kabeh. Guyune guyu apa? Guyu aduh ora mungkin iki lho. Bukan guyu sing ya biasa lah Ustaz ya. Saya biasa, jadi bukan kayak gitu. Guyune kayak guyu meragukan. Guyu ora tau nih, ngaku dewek gitu kan. Itu barakallahu fikum. Nah, gak ada kayaknya ya. Sing kelalen ora tahajud, terus apa? Awane apa? Kodok tahajud ya. Nah, anak cung langka. Ben ngerti malah ya kan? Alhamdulillah, ini barokah ngaji akhirnya jadi dapat ilmu seperti itu. Jadi seperti itu. Yes, walaupun ngerti tok lah. Modal ngerti. Amalna tembuh. Lumayan nih, ngerti ilmu. Ternyata salat tahajud kebiasaannya itu bagi orang yang apa? Sudah membiasakannya boleh di qada. Dan ini termasuk amalan yang lain. Misalnya puasa Ayyamul Bid seperti itu. Dia terbiasa berpuasa di tanggal 13, 14, 15 dari Hijriah itu ya. Kemudian dia kelupaan atau sakit, dia mau menggantinya di hari yang lainnya juga diperbolehkan. Seperti fatwanya Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Wa kadzalika law fatal insanu siyama salasati ayyami minasyahr. Begitu juga kalau seorang itu terlewatkan dari puasa 3 harinya, itu Ayyamul Bid, maka fa innahu yaktiha ba'da dzalik, maka boleh bagi dia untuk mengqadanya walaupun sudah tidak di tanggal 13, 14 dan 15 seperti itu. Nah, insyaallah ya. Itu jadi ternyata Rasulullah SAW, para sahabatnya itu betul-betul menjaga apa? Amal yang sudah mereka lakukan terus menerus, bahkan sampai mengqadanya seperti ini. Nah, hukumnya apa mengqadanya? Tergantung, kalau qada wajib ya jadi mengqadanya wajib. Maksudnya yang ditinggalkan adalah suatu kewajiban, maka menggantinya adalah wajib. Tapi kalau yang ditinggalkan adalah sunnah seperti tadi,
membaca Al-Quran yang sudah dia biasakan, atau sholat malam yang sudah dia biasakan, atau puasa Ayyamul Bid yang sudah dia bacakan, yang sudah dia biasakan seperti itu, maka mengqadanya adalah sunnah, tidak wajib. Kalau nggak mengqada juga nggak berdosa. Nah, kemudian hadis yang ketiga atau hadis yang terakhir dari bab menjaga amal saleh kita agar senantiasa terus menerus, atau hadis yang 155 dari awal bab. Wan Abdullah ibni Amr ibn al-As, dari sahabat yang mulia itu Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, qala, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyaallah ya, ya Abdullah, la takun misla fulan, wahai Abdullah, jangan kamu kayak orang itu, kana yaqumul laila fataraka qiyamal laili, muttafaqun alaih. Dulu dia itu senang salat malam, tapi sekarang meninggalkan salat malam. Nah, di sini Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada sahabat yang muda yaitu Abdullah ibni Amr ibn al-As, dan dia dipanggil ya, masya Allah, subhanallah, panggilan yang paling indah oleh makhluk adalah dipanggil siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberi kenikmatan dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di surga. Allahumma amin. Insyaallah ya. Ya Jumantoro, jelinguk Kanjeng Nabi coba, masya Allah. Itu nikmat sekali ya. Subhanallah. 6. Dan sahabat itu mereka mendapatkan kemuliaan, yaitu apa? Menemani Rasulullah SAW dalam dakwah. Dipanggil oleh beliau seperti itu. Ya Abdullah, wahai Abdullah, jangan kamu seperti orang itu. Dia dulu senang sholat malam, tapi sekarang sudah meninggalkan sholat malam. Jangan kamu seperti orang itu. Ini ada pelajaran yang baik sekali, masya Allah ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun mungkin Abdullah yang meriwayatkan hadisnya ini ataupun perawi seperti itu tidak menyebutkan siapa nama orangnya. Coba, inilah dakwah, inilah tarbiyah mendidik. Yang kita maksudkan adalah perubahan kebaikan. Bukan untuk apa? Mencela. Bukan untuk mencaci. Allahumma aslih niyatana. Semoga Allah membenarkan niat-niat kita dalam mendidik, dalam mentarbiyah seperti itu ya. Jadi kita itu bukan mau menghancurkan apa? Kehormatan seseorang. Beda banget kan dengan sekarang kan? Yang sekarang itu apa? Yang dihancurkan adalah apa? Kehormatan orangnya. Bukan untuk apa? Merubah apa? Perbuatan. Barakallahu fikum. Ini Rasulullah, inilah sahabat, inilah para ulama. Yang ingin dimaksudkan adalah apa? Perubahan dari tingkah laku yang kurang tepat. Menutupi kesalahan walaupun itu sudah jelas-jelas sana. Sekarang masya Allah, Ustadz Fulan kayak gini, Ustadz loh, dihancurkan apa? Kehormatannya. Itu ngeri tuh. Seandainya hal itu melarikan orang dari ilmu yang dimiliki oleh ustadz tersebut, dosanya itu besar sekali. Barakallahu fikum. Maka perhatikan niat kita. Kalau niat kita benar, insya Allah itu tidak menunjuk person. Maka dari sini kata Syekh Utsaimin, wa tarkul ismi syakhs fihi faidatani adimatan, dan
Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Abdullah bin Amr ibn As dan juga para perawi hadis itu meninggalkan penyebutan nama si fulan tadi, itu setidaknya ada dua faedah yang sangat agung. Yang pertama, as-satru ala hadha syakhs, menutupi aib kekurangan dari orang ini. Man sataral musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa saja yang menutupi aib saudaranya orang yang beriman, maka Allah akan menutupi apa? Aibnya di hari kiamat. Itu. Padahal hari kiamat itu Allah gambarkan dengan apa? Yaumat tublas sarair. Saya bacakan lagi. Perhatikan ini. Yaumat tublas sarair. Hari di mana apa? Dibuka seluruh apa? Hal-hal yang tersembunyi. Di dunia kita bisa apa? Menutupi dari apa? Pandangan manusia. Dengan dusta, dengan ini dan itu. Tapi di akhirat seluruh rahasia itu akan apa? Diungkapkan. Ngeri itu. Makanya barakallahu fikum, hati-hati. Hati-hati daripada apa? Kita membuka aib-aib orang beriman. Kalau bisa tutupi. Seperti itu. Bukan berarti ini untuk nanti nggak ada ini dan itu, nggak ada nasihat. Nasihati, ini bukan berarti apa? Menghalangi pintu nasihat atau menutup pintu nasihat, tidak. Karena kalau kita tidak sebutkan, kemudian kita apa menasihatinya, kemungkinan diterima nasihat itu lebih tinggi. Berbeda kalau apa? Bukan langsung aja diumbar. Namanya di umum, ditulis di grup-grup WhatsApp, di media sosial, di Facebook, di Instagram yang lainnya, si fulan kada. Orang ini disebutkan namanya, seperti ini, seperti itu. Ya, kemungkinan untuk menerima sangat berat, bahkan bisa jadi permusuhan. Itu faedah daripada kita apa? Tadi Rasulullah SAW menyembunyikan apa? Nama orang tadi. Yang faedah pertama adalah menutupi orang tersebut, menutupi aib orang tersebut. Faedah yang kedua, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ana hadza syakhsu rubbama tataghayyaru haluhu. Nah ini. Bisa jadi orang ini suatu saat apa? Keadaannya berubah. Kalau kita sudah mengatakan si fulan seperti ini, si fulan seperti itu, waduh. Itu. Dan biasanya orang kalau sudah keceplosan seperti itu, kemudian orang lainnya dengar, orang yang diceritakan itu dengar, nanti apa? Hubungannya tidak baiklah. Dan masih banyak faedah yang lainnya. Maka kalau kita mau memberikan contoh yang mungkin apa? Sebagai apa? Tahdzir, sebagai apa? Peringatan, contoh yang tidak baik agar kita apa? Menghindarinya, agar kaum muslimin menghindarinya. Kalau bisa apa? Jangan disebutkan apa? Orangnya. Cukup sebutkan apa? Perbuatannya. Rasulullah menyebutkan orangnya atau tidak? Tidak. Rasulullah menyebutkan apa? Perbuatannya. Apa perbuatan orang tersebut yang jangan ditiru? Apa perbuatannya? Dulu dia senang apa? Salat malam, tapi sekarang meninggalkannya. Seperti itu. Barakallahu fiik. Nah, di sini berarti ada apa? Tahdzir, ada apa? Tahdzir itu peringatan. Untuk apa? Jangan seperti orang ini yang apa? Dulu senang salat malam, sekarang sudah meninggalkannya. Berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebaliknya adalah apa? Hendaknya kita senantiasa menjaga apa yang sudah kita lakukan. Seperti itu. Makanya sering saya bacakan hadis yang mungkin jenengan sudah paham semua, sudah pernah mendengarnya. Ahabbul a'mali indallahi apa?
adwa muha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling terus-menerus walaupun sedikit. Seperti itu. Kita sudah istiqomah baca Riyadhus Shalihin, maka apa? Jangan diputus. Baca terus, belajar terus, ajar terus sampai selesai. Lebih baik khatam satu kitab daripada apa? Baca 100 kitab tapi semuanya tidak khatam. Seperti itu. Baca. Dari yang paling penting, khatamkan apa yang paling penting? Al-Quran. Khatamkan, baca dari Al-Fatihah sampai An-Nasnya. Kemudian setelah khatamkan bacaannya kita apa? Baca terjemahannya. Khatamkan dari awal sampai akhir. Khatamkan apa? Mukhtasar tafsir Ibnu Katsir. Ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Khatamkan. Itu fokuskan, itu aja sudah luar biasa itu. Habis itu apa? Baca. Baca, coba yang paling penting apa? Misalnya akidah. Baca akidah misalnya Syarhus Sunnah lil Muzani. Penjelasan akidah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muzani, yaitu muridnya Imam Syafi'i misalnya. Seperti itu. Akidah Thahawiyah pada mazhab Hanafi. Nah, Ar-Risalah lil Imam Al-Qayrawaini misalnya. Nah, As-Sunnah, banyak yang nulis kitab As-Sunnah seperti itu. Al-Likai dan yang lainnya seperti itu. Baca. Kitabnya kecil. Bukan enggak sampai ratusan halaman. Seperti itu. Apalagi kalau kitab-kitab Qudama, kitab-kitab ulama terdahulu, itu kitabnya ringkas. Seperti itu. Baca. Makanya insyaallah Jumat depan, malam Sabtu depan itu kita akan ada habis Isya itu ada kajian Sibeta, silsilah belajar tauhid setelah Isya malam Sabtu. Silakan kalau mau datang. Kita mau belajar dari kitab-kitab akidah. Kita ambil kitab akidah dari misalnya dari mazhab Hanafi, yang paling tua kan mazhab Hanafi itu kan ya. Seperti itu. Misalnya akidah Thahawiyah. Kemudian dari mazhab Maliki, misalnya tadi Ar-Risalah Imam Al-Qayrawaini. Kemudian apa dari mazhab Syafi'i, yaitu apa? Misalnya Syarhus Sunnah lil Muzani, dari apa? Imam Ahmad Hambali misalnya, Mu'taqad Ahlussunnah lil Kirmani, seperti itu. Ternyata akidah A'immatul Arba'ah, bahkan seluruh imam itu sama. Seperti itu. Walaupun pada sisi fikih mungkin sedikit berbeda. Itu wajar. Seperti itu. Barakallahu fiik. Insyaallah itu saya akan fokus seperti itu. Untuk apa? Ngaji seperti itu. Saya di Penembangan juga mulai tadi malam kalau nggak salah itu juga akan melakukan hal tersebut. Itu. Tapi di musola itu, musola dekat kuburan itu anak bacakan, insyaallah khud aqidataka minal kitabi was sunnah as-sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Seperti itu. Nah, itu mendingan khatam satu kitab daripada apa? Membaca kitab 10, 100 nggak pernah selesai. Ngaji usul Selasa putus di tengah jalan. Ngaji apa maning misalnya Mukhtarat ora rampung. Riyadhus Shalihin meledos nang dalan. Kajian fikih mandek, kajian adab mandek. Lah dadine apa kayak gue? Nek dadi nduk ya nduk apa? Nduk apa? Nduk bukan ya, bacin dipangan ora bisa, dibuang apa gawe makruh wong.
ambune diculeng seperti itu. Tapi darane ndok bukan wong. Darane ndok wong ora gelem. Tapi nguling ngaji apa? Bukan. Wong apa ndok? Ndok apa wong itu? Bingung ya. Barokallah. Mas Afan guyung-guyung bae. Bagul ndok ya. Tapi lah kasih kuliah ndok bukan tuh pernah ya Mas Afan ya. Para payu. Lah sing jangankan dijual gitu kan. Itu mah ibarat gelem makruh ya. Kesuh gitu kan. Sembarangan gitu kan. Wis ndok bukan gitu kan. Barakallahu fikum. Nah seperti itu. Nah, jadi ini ada apa? Motivasi dari Rasulullah SAW, tahdzir, peringatan dari Rasulullah SAW untuk apa? Jangan meniru si fulan yang biasa sholat malam tapi sekarang meninggalkannya. Berarti sini lawannya berarti apa? Kalau sudah melakukan sholat malam ya terus menerus. Kalau nggak kuat ya mulai dengan sedikit tadi. Makanya tadi Rasulullah mengulang-ulang hadis yaitu amalan yang paling dicintai adalah yang paling apa? Terus menerus walaupun sedikit. Ya belum mampu untuk sholat malam, ya sholat wajib aja dulu. Dijaga betul-betul sholat yang wajib. Sudah menjaganya alhamdulillah 5 dari sholat wajib tersebut sudah apa? Istiqomah. Tingkatkan lagi. Bagi laki-laki sholat wajibnya di mana? Di masjid. Tingkatkan terus seperti itu. Nah itu baru orang muslim. Orang muslim itu yang hari ini lebih baik dari hari kemarin harusnya. Seperti itu. Nah, kemudian hadis yang keempat dari bab ini atau hadis yang ke-156. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Qalat. Dari ibunda kita Aisyah, semoga Allah meridai keduanya, yaitu anak bapaknya juga beriman, yaitu Abu Bakar. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu as-salatu minal laili min waj'in aw ghairihi shalla minan nahari sintai asyarata raqatan. Rawahu Muslim wa Ahmad. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau lupa sholat malam karena sakit atau karena urusan yang lain, maka beliau mengqadhonya di waktu siang sebanyak 12 rakaat. Ini berarti apa? Rasulullah SAW betul-betul menjaga apa? Kebiasaan yang sudah beliau lakukan. Karena sholat malamnya beliau itu tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Seperti itu. Maka tadi, karena sholat malam memang sholatul lail witrun. Sholat malam itu harus apa? Ganjil. Kalau sholat siang, maka nggak boleh kan? Ganjil, nggak ada witir seperti itu kan. Kalau witir itu di malam. Makanya digenapkan tadi. Seperti yang saya sebutkan di awal. Kalau terbiasa apa? Sholat malamnya cuma 1 rakaat, kelupaan, maka dia apa? Mengqadhonya di siang hari apa? Di antara waktu subuh dengan waktu duhur tadi 2 rakaat. Yang biasanya 3 jadi 4, yang biasanya 5 jadi 6, yang biasanya 11 jadi 12, yang biasanya 21 kodok rolikur seperti itu. Melepuh seperti itu. Barakallahu fiik. Nah, sesuai dengan kemampuan seperti itu. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga dari sedikit yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi pada malam hari ini tema yang harus kita pahami dan semoga bisa kita mengamalkannya, yaitu tadi apa? Menjaga amalan-amalan kita agar terus-menerus tidak putus seperti itu. Dan dari segi fikihnya tadi, kalau kita punya kebiasaan dalam beramal, kemudian karena sakit
atau karena sebab yang lain, karena lupa dan yang lainnya, terutama sholat malam tadi, boleh kita mengqadanya di waktu siang. Tapi kalau amalan yang kebiasaan kita itu adalah amalan yang sunnah, maka mengqadanya juga hukumnya cuma sunnah, bukan wajib. Berbeda kalau amalan yang kita tinggalkan itu adalah wajib, maka mengqadanya juga wajib. Seperti misalnya puasa Ramadan, kita kelupaan sehingga ya sakit atau safar, maka kita hukumnya adalah wajib mengqadanya di bulan yang lain. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau tertutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.